doggy style ini memungkinkan penetrasi lebih dalam. Untuk anak cowok memang lebih baik ada beberapa makanan yang lebih diperbanyak dalam makanan sehari-hari. Beberapa makanan yang diperlukan itu adalah makanan yang tinggi basa, jadi yang sifatnya basa. Ini contohnya kalau sayur-sayuran seperti tomat, kentang, wortel, kol, jamur, jagung itu mengandung sifat basa yang tinggi. Untuk buah-buahan misalnya seperti pir, pepaya, semangka, dan alpukat. Begitu juga dengan teh dan kopi juga sebetulnya cukup bagus karena sifatnya basa. Selain makanan yang bersifat basa, juga diperlukan makanan yang sifatnya tinggi natrium dan kalium. Jadi natrium yang lebih berasin-asin, yang lebih banyak asinnya. Kemudian kalium contohnya seperti pisang, itu juga boleh. Penelitian lain menunjukkan bahwa ibu yang makan sereal di pagi hari, itu juga ternyata tingkat keberhasilan untuk memiliki anak laki-lakinya juga lebih tinggi. Jangan lupa bahwa makanan ini harus dimakan kurang lebih mulai dari 1 bulan sebelum persiapan konsepsi atau terjadinya pembuahan. Semua ini berhubungan dengan kromosom Y. Jadi sperma yang mengandung kromosom Y itu memiliki karakteristik tertentu. Jadi sifatnya lebih cepat, tapi umurnya kurang lama. Jadi dia lebih rentan terhadap berbagai permasalahan di kelamin perempuan. Jadi triknya adalah mendekatkan sedekat mungkin sperma yang mengandung kromosom Y ke mulut rahim. Jadi posisi yang penting adalah posisi yang penetrasi dalam. Nah, apa aja nih contohnya yang penetrasi dalam? Yang pertama, misalnya doggy style. Ya, doggy style ini memungkinkan penetrasi lebih dalam, sehingga apabila penetrasi dalam terjadi, sperma yang dengan kromosom Y akan melesat lebih dulu. Yang kedua, misalnya dengan posisi berdiri atau sambil duduk. Nah, itu juga bisa sampai penetrasi dalam. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah dengan woman on top. Jadi cewek nih yang ada di atas, itu juga bisa memungkinkan penetrasi dalam. Nah, mengenai waktunya, karena sperma Y ini sendiri umurnya tidak lama, kurang lebih hanya 12-24 jam, maka sebaiknya dilakukan berhubungan sedekat mungkin dengan terjadinya masa subur atau ovulasi. Nah, ovulasi atau masa subur ini adalah 14 hari sebelum perkiraan haid berikutnya. Jadi apabila kita sudah mengetahui siklus haid kita kurang lebih 2-3 bulan ke belakang, maka kita bisa memprediksi siklus haid berikutnya. Diri memang lebih disarankan untuk mendapatkan anak laki-laki. Kenapa? Karena pada saat orgasme, perempuan akan melakukan sekresi, akan mengeluarkan cairan ke dalam kemaluannya yang sifatnya basa. Nah, sifat basa ini dipercaya dapat memperpanjang umur dari sperma yang mengandung kromosom Y atau sperma yang menentukan jenis kelamin laki-laki. Nah, jangan lupa bahwa orgasme perempuan itu didapat lebih lambat daripada laki-laki. Jadi, untuk mendapatkan anak laki-laki dan atau orgasme terlebih dahulu, kemungkinan pemanasannya harus panjang, foreplay-nya harus panjang. Sehingga orgasme perempuan bisa didapatkan lebih dulu daripada orgasme laki-laki. Sebaliknya, untuk anak perempuan, ini makanan yang harus diperbanyak adalah makanan yang mengandung sifat asam. Nah, kenapa sifat asam? Karena dipercaya dengan sifat asam tersebut, maka sperma yang mengandung kromosom X atau sperma yang menentukan jenis kelamin wanita akan lebih lama bertahannya dibandingkan dengan sperma yang mengandung kromosom Y. Nah, makanan-makanan yang bersifat asam ini contohnya apa aja? Misalnya pasta, keju, kemudian yogurt, kemudian salmon. Itu ternyata adalah makanan yang mengandung sifat asam. Selain itu, diperlukan juga makanan yang tinggi kalsium dan magnesium. Nah, contoh-contohnya seperti yogurt, keju, dan salmon tadi juga tinggi kalsium dan magnesium. Nah, ini membuat suasana di kemaluan wanita menjadi lebih asam. Untuk posisi seks pada saat berhubungan adalah tidak penetrasi dalam. Jadi penetrasi biasa saja. Gerakan yang dilakukan adalah gerakan misionaris atau gerakan biasa.
Nah, dengan tidak terjadinya penetrasi dalam tersebut, maka sperma akan dikeluarkan jauh dari mulut rahim. Karena umur dari sperma dengan kromosom Y lebih pendek, maka apabila saatnya nanti mencapai mulut rahim, kemungkinan sperma yang mengandung kromosom Y sudah tidak bertahan hidup lagi. Maka yang tersisa adalah sperma dengan kromosom X, atau sperma yang menentukan jenis kelamin perempuan. Untuk waktunya, maka yang dilakukan adalah berhubungan kurang lebih 2-4 hari sebelum terjadinya masa subur. Ya, ini dengan teori yang sama bahwa sperma dengan kromosom X memiliki waktu yang lebih lama, usia yang lebih lama. Sehingga apabila dilakukan 2-4 hari sebelum masa subur, maka apabila nanti terjadi masa subur, sperma dengan kromosom Y sudah tidak bertahan hidup lagi. Yang tersisa adalah sperma dengan kromosom X, atau sperma yang menentukan jenis kelamin perempuan. Untuk orgasme, maka untuk mendapatkan jenis kelamin perempuan tidak diperlukan adanya orgasme dari sang istri atau sang perempuan. Karena tidak diperlukannya sekresi basa yang terjadi pada saat orgasme. Tanpa terjadinya orgasme, maka vagina akan terasa dalam suasana asam. Yang artinya dengan suasana asam tersebut, sperma dengan kromosom Y tidak akan bertahan lama, dan yang tersisa adalah sperma dengan kromosom X. Itu jangan lupa ya, bahwa tips dan trik ini tidak 100% akan berhasil. Kemungkinan keberhasilannya adalah sekitar 20 dan 30%. Sisanya tentu tergantung dari yang di atas.